Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 40 akan menjelaskan tentang learn model atau prinsip learn. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bagas Amaldini, kemudian Imam Irmansyah, saya sendiri, kemudian ada Yogi Hendrianto. Dalam video ini akan ada pembahasan mengenai pengertian learn model, kemudian ada manajemen proyek, terus ada skala proyek, dan ada kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung saja ke pengertian learn model akan dijelaskan oleh Saudara Yogi. Silakan. Pengertian learn model, suatu proses engineering yang digunakan untuk pengembangan dan menghasilkan suatu software berkualitas tinggi yang telah terjamin kehandalannya sehingga tidak terjadi kegagalan dalam pengguna software tersebut. Dan software development ini berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip learn di sepanjang seluruh proses pengembangan software. Next. Untuk kedua, manajemen proyek. Cara berpikir learn pada dasarnya adalah untuk mengurangi beberapa hal, mulai dari sumber daya, proses kerja, waktu, biaya untuk memproduksi suatu baik produksi fisik ataupun berbentuk jasa. Ada 7 prinsip learn, antara lain, next. Untuk prinsip learn pertama ada eliminate waste, kedua amplify learning, ketiga decide as late as possible, 4 decide as fast as possible, 5 empower the team, 6 build integrity in, 7 see the world. Next. Untuk prinsip learn yang pertama, eliminate wastage. Eliminate wastage dalam software development waste adalah suatu yang tidak berpengaruh kualitas coding, mengurangi waktu dan usaha dalam menghasilkan coding, atau sesuatu yang tidak memberikan nilai bisnis kepada customer. Dengan kata lain, aktivitas apapun yang tidak pay for itself dalam mengurangi usaha dimanapun di dalam sistem tools saying wastage value stream mapping. Kedua, amplify learning. Untuk para programmer, pengembangan sebuah sistem yang memberikan nilai bisnis, mereka harus belajar banyak hal, di antaranya berupa teknikal seperti kelebihan dan kekurangan pada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pada remote communication dalam net. Contohnya remoting, complex web service, dan lain-lain. Memahami apa yang pengguna bisnis benar-benar butuhkan dan apa yang pengembang pikirkan untuk kebutuhan pengguna. Ketiga, decide as late as possible. Gagasan itu adalah menunggu sampai apa yang disebut dengan istilah the last possible moment, untuk momen sebuah keputusan di mana jika tim tidak membuat keputusan akan dibuat untuk mereka. Manfaatnya adalah untuk menghindari atau menunda biaya perubahan yang tidak jelas yang dapat terjadi jika belum. Next. Nah, untuk prinsip learn selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Bagas. Ya, yang keempat di sini ada deliver as fast as possible. Itu merupakan hal dasar dari development berulang. Kebutuhan berubah sebagai sebuah presentase dari kebutuhan original yang meningkatkan non-linear sebagai jumlah waktu yang meningkat. Secara umum, proyek dengan waktu 9 sampai 12 bulan
memiliki kira-kira 25% perubahan kebutuhan, di mana tiap bulannya perubahan kebutuhan dalam rata-rata hanya 1-2%, dan hal ini lebih mudah disetujui. 5. Empower the team, menguatkan tim. Kualitas sebuah tim perangkat lunak, yaitu faktor manusia, merupakan unsur yang paling penting dalam keberhasilan dalam menghasilkan sebuah software. Build integrity in, membangun integritas. Integritas terbagi antara integritas perceived dan integritas konseptual. Integritas perceived adalah pengalaman pelanggan perangkat lunak dalam menggunakan software yang dibuat. Integritas konseptual adalah ukuran seberapa baiknya arsitektur dan komponen sistem yang mengalir bersama-sama. Mengenai integritas perceived, pengujian, satuan, dan integrasi merupakan bagian utama dari integritas. 7. See the whole, pemikiran sistem sudah ada untuk sementara waktu, tapi respon khas untuk memecahkan masalah adalah memprosesnya menjadi bagian-bagian penyusunnya dan mengoptimalkan setiap bagian individu. Ini adalah suboptimasi yang mengarah ke tragedy of the commons. Plan model yang berikutnya adalah skala proyek. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana kini bisnis telah berskala lebih besar dan berkembangan menjadi lebih kompleks, pendekatan tradisional terhadap pembangunan sistem telah disesuaikan untuk menjawab kebutuhan pasar. Berbagai model perkembangan data telah dikembangkan dan salah satu contohnya Lean. Next. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan Lean model, yaitu kelebihannya membantu mempercepat waktu untuk produksi. Kedua, kekuatan tim membantu dalam membuat keputusan antara tim dan memotivasi tim. 3. Interaksi antara klien dan customer lebih dekat karena customer harus mengetahui apa yang dibutuhkan dan klien akan membuat sesuai keinginan customer. 4. Tim dalam proyek dapat bekerja sama dan berinteraksi dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk tepat waktu. 5. Mengefisienkan, mempercepat proses, menghemat sumber daya karena dilakukan dengan mengeliminasi hal yang tidak efisien. Kekurangannya yaitu pertama, time limit yang dapat berubah-ubah akibat adanya hal yang tidak sesuai rencana. 2. Kebutuhan biaya dapat membesar apabila semakin banyak perubahan yang dilakukan. Sebab dalam metode ini kelebihan waktu menjadi tanggungan klien. Ya, terima kasih. Itu saja dari kelompok 40. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.